formal, ya Bapak Ibu, saudara sekalian yang punya pendapat, kemudian ingin menyampaikan sesuatu, silahkan. Ini kita santai saja sebagai keluarga besar Unja, tidak terlalu bermanfaat saja. Silahkan, lebih dulu kami minta kepada Ustaz Dr. Sufyan Ramli menyampaikan tema kajian hari ini. Silahkan. Baik, terima kasih Ustaz Rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Yang saya hormati, saya muliakan Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, hadir Pak Husni, Wadek 2 FKIP, Bu Retno, Wadek 2 Hukum, senior saya, guru saya Pak Sarman. Ini alhamdulillah rajin sekali ikut kegiatan-kegiatan pengajian yang kebetulan saya yang jadi narasumber, mudah-mudahan barokah. Pak John Lee dan Bapak Ibu Ustadz Syarizal, adik mahasiswa yang kami muliakan. Alhamdulillah kita berusaha untuk memunculkan eksistensi masjid di saat pandemi ini, karena bagaimanapun masjid harusnya tetap ada di hati kita, masjid hendaknya tetap kita upayakan syiar dan kemakmurannya meskipun beda. Oleh karena itu Masjid Jami As-Salam berencana ya meskipun secara aktivitas fisik agak dikurangi, tetapi kita rencananya aktivitas-aktivitas dakwah seperti ini akan terus kita perbanyak ya, supaya nuansa spiritual kampus kita tetap ada dan tetap berjalan. Kita rencananya nanti malam Idul Fitrinya kita bikin bertakbir daring online. Rencananya juga nanti ada halal bihalal yang promotori oleh Masjid Jami As-Salam. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, memang Ramadan tahun ini sangat dan amat berbeda dengan Ramadan kita sebelumnya. Demikian juga Idul Fitri kita tahun ini juga sangat amat berbeda dengan Idul Fitri yang kita lalui sebelumnya. Pandemi COVID-19 ini memaksa kita untuk melakukan perubahan-perubahan terhadap sendi-sendi kebiasaan, bahkan keberagamaan kita. Fenomena-fenomena yang hadir di saat sekarang ini itu memunculkan beragam sikap, ya, beragam pemahaman, beragam pendekatan secara keagamaan, mulai dari pendekatan dan perdebatan teologis, kemudian bagaimana pendekatan dan perbedaan secara fiqhiyah, sampai kepada perbedaan pemaknaan dan nilai-nilai spiritual dari apa yang kita resapi sekarang ini. Saya ingin lebih khusus karena tema kita adalah mengenai Idul Fitri. Ya. Saya setuju dengan beberapa himbauan bahwa meskipun kita tidak bisa seperti yang lalu-lalu, tetapi harapan kita, kegembiraan kita menyambut Idul Fitri itu tidak boleh berkurang, ya, tidak boleh menurun. Keadaannya saja yang berbeda, tetapi secara batiniah tetap bahkan bisa lebih meningkat. Rasulullah SAW menyebutkan, "Lis-shaimi farihani." Bagi orang yang berpuasa itu dia akan mendapatkan dua kebahagiaan. Farhatun yang pertama, kebahagiaan yang pertama itu ketika berbuka, ya, ketika Idul, farhatun indal fitr. Ketika kita berbuka itu ada berbuka kecil, ada berbuka besar. Berbuka kecil ya setiap kita sore hari gitu ya. Kita duduk, maka sunnah sebenarnya menunggu
nunggu kira-kira 5 menit menjemur berbuka, kita sudah nunggu. Karena itu gambaran kebahagiaan kita. Kita itu jujur saja berat berpuasa itu. Tapi karena kepatuhan dan ketaatan kita kepada Allah, kita sanggup menghadapi yang berat seperti itu. Makanya sunnahnya itu, sunnah kita sahur di ujung-ujung. Ya, sunnah berbuka itu disegerakan. Itu menunjukkan kedhaifan kita. Bahkan makruh pula kita jam 8, jam 9 malam, aku masih tahan semalam lagi, masih tahan puasa. Enggak, malah makruh itu. Karena yang kita tunjukkan sebenarnya kedhaifan kita. Nah, kebahagiaan yang kedua, inda liqa'illahi ta'ala. Nanti ketika kita ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena bagi orang yang berpuasa itu ada satu pintu khusus yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya untuk jalannya menuju surga itu. Jadi kebahagiaan itu yang dirasakan. Oleh karena itu kebahagiaannya itu ya rata-rata kebahagiaan batiniah, kebahagiaan spiritual, bukan kebahagiaan fisik. Umumnya kita memahami bahwa kebahagiaan Idul Fitri itu kebahagiaan fisik. Kalau di tahun-tahun yang lalu tergambar umpamanya ya kue-kue yang lezat, makan pakaian-pakaian baru gitu, bahkan ada yang begitu lebaran mobil baru, motor baru gitu. Asal jangan orang rumah yang baru gitu. Jadi dulu begitu ya. Sekarang pun sebenarnya agak dekat-dekat juga tradisi itu. Kita melihat fenomena Masya Allah ya. Orang sudah tidak takut lagi dengan penyakit gitu. Mall-mall penuh, di mana orang jual pakaian penuh gitu. Demikian tradisi itu sudah mengakar sehingga sulit bagi masyarakat kita untuk membedakan mana yang hakikat, mana yang casing gitu. Sebenarnya fisik itu casing saja. Baju baru itu casing saja. Lauk enak itu casing saja. Kebahagiaan yang sesungguhnya disebut Idul Fitri. Idul Fitri itu kembali kepada fitrah kita. Maka disebut juga hari raya kemenangan. Kenapa disebut kemenangan? Karena kita dianggap menang selama bulan Ramadan kita mampu mengalahkan nafsu-nafsu tidak baik kita. Kita sudah mengalahkan nafsu kebinatangan kita, bahkan nafsu kesyaitonan kita. Kita mengalahkan sikap sifat-sifat kita yang tidak baik, membuang kesombongan, iri dan lain-lain. Sehingga hati kita kembali bersih, kembali suci. Dan itu disebut Idul Fitri, kembali kepada fitrahnya itu ya. Nah, cuma itu tadi banyak orang yang menganggap bahwa itu lebih kepada casingnya, tidak kepada isinya. Dan sebenarnya secara maknawi Idul Fitri itu lebih kepada isinya, bukan casingnya. Nah, demikian juga pemahaman-pemahaman dari aspek-aspek lain. Karena banyak yang terjadi yang mengagetkan kita. Umpamanya sholat ya, sholat Idul Fitri. Memang bagi wilayah-wilayah yang zona hijau seperti perkampungan gitu, kampung-kampung kita itu masih jalan seperti biasa. Tapi zona kuning ya disarankan mengikuti protokol kesehatan. Saya ikut beberapa kali musyawarah di MUI dengan Pemkot kota. Sulit Idul Fitri ini nak memakai social distancing, protokol kesehatan. Biasanya kan numpuk, apalagi ibu-ibu. Kalau hari Jumat masih mending, karena yang jamaahnya bapak-bapak saja gitu, itu agak mudah ngaturnya. Udah kalau ibu-ibu, wah itu jam 6 dia sudah ngantar sajadah di masjid itu supaya tidak ketinggalan tempat gitu kan. Sehingga akhirnya untuk provinsi Jambi dan kota gitu ya para fatwa majelis ulama menyarankan jangan memaksa sholat berjamaah di masjid ya karena khawatir. Nah, perdebatan antara masjid vs pasar gitu atau masjid vs arena judi yang tidak pakai media distancing. Sebenarnya itu adalah perdebatan yang tidak seimbang sebenarnya ya. Kita yang kita khawatirkan jangan sampai justru masjid itu difitnah menjadi sumber. Masjid nanti difitnah jadi sumber penyebaran, nauzubillah ya. Sehingga ya para ulama ya kemudian lebih cenderung mengarahkan walaupun tidak dalam
arti kata menutup ya, karena ada kata-kata yang menutup masjid itu memang agak keliru juga ya. Di masjid kita tidak ditutup. 5 waktu itu tetap jalan, azannya mungkin sampai kedengaran ke tempat Ustaz Rahman karena kami punya tinggi gitu, apa namanya, tower Telkomsel, jadi kemana-mana kedengaran gitu. Imamnya ada, rame lah kedengarannya itu, tapi jamaahnya sekitar 4-5 orang saja setiap sembahyang sholat itu, supaya tidak terlalu rame. Tidak ditutup, cuma yang dihindari jangan sampai rame. Apalagi kayak kami ini di Lego ini sudah 3 yang rapid test positif, dan positif swab sudah 1 orang. Dan itu ada di sekitar, jangan-jangan sudah ada di sekitar kami ini, na'udzubillah. Maka secara formal MUI, Kemenak dan Pemprov itu menyarankan untuk tidak memaksakan sholat di masjid. Sehingga mau tidak mau kita belajar bagaimana caranya sholat di rumah sekarang ini. Sholat di rumah itu kalau di bawah 4 orang jamaahnya tanpa pakai khutbah. Tapi kalau di atas 4 orang, maka afdal pakai khutbah. Ya. Jadi kalau umpamanya Pak Usni nanti kebetulan sholat di rumah, anaknya 2, anaknya yang 2 ya, istri 1 gitu. Ya, itu nanti bisa sholat sholat Idul Fitri, kemudian dilanjutkan dengan khutbah. Sekarang beredar petunjuk-petunjuk mengenai bagaimana cara sholatnya, bagaimana bahkan teks khutbah yang 7 menit itu pun sudah diedarkan. Itu memberi solusi ya, solusi. Silaturahim. Nah, sekarang juga kan dulu orang silaturahim. Ya, silaturahim itu ada sampai mudik, ada yang memang jalan waktu lebaran, kalau dekat-dekat jalan waktu lebaran. Nah, sekarang itu pun dipaksa dalam tanda kutip untuk ditiadakan, ya. Ya, apalagi dengan kebijakan universitas nih yang absen di tengah lebaran ini luar biasa sebenarnya itu. Tapi ya mungkin itu cara untuk memastikan tidak mudik itu ya, bukan masalah hadir tidak hadirnya. Ada apa tidak dia di Jambi ini ya, gitu kira-kira gitu ya. Saya agak kaget juga tuh, dan banyak yang kaget. Saya dengar ceritanya ada yang sudah di jalan mudik balik belakang gitu. Ada yang baru duduk di kampung balik lagi ke Jambi gitu. Ada yang ya, tapi ya memang sebenarnya nilai-nilai silaturahim itu kan, silah itu menghubungkan, rahim itu kasih sayang. Selama ini tradisi kita, silaturahim itu harus ketemu, harus tampak wajah, harus cipika-cipiki, harus cium tangan dengan orang tua dan lain-lain. Maka tahun ini agak dirubah polanya. Silaturahimnya mungkin bisa seperti kita ini, bisa by phone, bisa WA, bisa video call, dan lain-lain. Nah, kalau selama ini kita bawa oleh-olehnya pas Idul Fitri gitu, jalan bawa oleh-oleh gitu, bawa kotak, bawa segala macam. Ya, sekarang oleh-olehnya, kotaknya bisa dikirim melalui sarana-sarana pengiriman dan lain-lain. Tetapi harapan kita hendaknya jangan sampailah itu mengurangi kegembiraan kita, mengurangi semangat kita untuk kita itu mengambil makna dan hikmah dari Idul Fitri. Ya, makna dan hikmah Idul Fitri itu pertama ya, kalau kita belajar dari takbir itu sebenarnya mengagungkan Allah. Kita ketika bertakbir dengan penuh khusyuk itu kadang-kadang terasa betapa kecilnya kita di hadapan Allah. Banyak yang meneteskan air mata ketika bertakbir itu karena menyadari betul bahwa kekurangannya, kedaifannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, itu tadi kita menyadari bahwa mudah-mudahan insya Allah kita termasuk di antara orang-orang yang menang. Ya, karena sabda Rasulullah SAW luar biasa. Kalau kita full puasanya, kalau kita full qiyamul lailnya, maka insya Allah ya, dosa-dosa kita yang telah lalu itu sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan karena diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita disebut kembali ke fitrah. Ya, kembali ke fitrah. Fitrah itu apa? Kesucian. Maka dalam sebuah hadis Rasulullah menyebutkan kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Semua anak yang baru lahir itu dia dilahirkan dalam keadaan fitrah. Fitrah di sini artinya tidak membawa dosa, tidak punya dosa, ya, bersih, suci.
maka kita ketika berhari raya Idul Fitri kembali ke fitrah, harapannya insya Allah maknanya kita sudah dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala dosa dan kesalahan yang lalu, ya, kembali kepada fitrah itu. Karena memang Ramadan itu berasal dari kata romdo. Romdo itu artinya membakar. Ibarat daging gitu. Daging itu kalau dibakar, maka lemak-lemaknya itu cair. Kemudian jatuh sehingga tinggallah dagingnya yang murni itu. Kita, ya, filosofi Ramadan itu kita ketika berpuasa di bulan Ramadan, menempuh amalia-amalia Ramadan sampai akhir, ya, maka pada saat itu insya Allah mudah-mudahan dosa dan kesalahan kita itu terbakar, cair, ya, dan tinggallah daging yang suci tadi itu, ya, tinggallah kita yang fitri tadi itu, sehingga mudah-mudahan kita kembali kepada fitrah. Itu makanya jangan sampai kita itu rajinnya hanya di Ramadan saja. Kadang-kadang kita ini kan penyakitnya gitu. Ramadan rajin, habis Ramadan selesai. Ramadan banyak baca Quran, habis Ramadan berhenti. Ramadan, oh bukan main dermawannya, habis Ramadan pelit lagi gitu. Kenapa? Karena kita hanya menganggap Ramadan, padahal kalau kita ambil posisi makna ini, harusnya kita mempertahankan itu. Ya, jangan dicuci lalu dikotori lagi gitu. Ibarat kita sudah nyuci itu, maka bersihnya pakaian itu dipertahankan, jangan dikotori lagi. Nah, itu 11 bulan berikutnya kita mempertahankan kesucian itu. Dan yang ketiga, sebenarnya makna Idul Fitri itu, ya, kita maknanya dalam nuansa kita berbagi, ya. Artinya kalau selama ini kita memang cenderung berbaginya itu ya dalam konteks zakat fitrah, maka seharusnya dan sangat memungkinkan di masa pandemik ini, di mana makin banyak orang-orang yang terdampak secara ekonomi, maka mungkin pada saat itu pula kita berbagi. Kita pahami, kita sadari, kalau alhamdulillah walaupun di rumah, sama-sama di rumah, mungkin makannya kita masih enak. Masih banyak saudara kita yang mungkin ya makan saja sudah susah. Kalau balik sore-sore sambil beli air kelapa itu, sepanjang jalan itu kita nengok agak sedih, nengoknya orang-orang nunggu nunggu macam nunggu uluran tangan itu. Ya. Kemarin anak saya beberapa itu bisa mengumpulkan hampir 150 nasi bungkus. Rebutan kata dia. Oh, kita nak maginya kan dikit-dikit sepanjang jalan itulah. Nengok kita tuh turun itu dikerumuni, akhirnya kami lari dari wilayah yang itu dulu katanya. Kami takut orang berkerumun gitu. Ngejar orang katanya. Kita padahal biarlah kita yang turun ngasih satu-satu. Nah, artinya sangat banyak orang yang sangat membutuhkan uluran tangan seperti sekarang ya. Kita mungkin alhamdulillah walaupun tidak beli baju baru ya. Kalau saya udah ada beli baju baru ya jangan sampai ngumpul rame-rame betul. Kemarin saya tengok di mana toko macet gitu. Oh, Masya Allah. Dan takut lagi. Jadi selama ini orang yang protes-protes, tidak usah ke masjid. Tidak usah ke pasar, masjid sepi, pasar rame. Rupanya karena THR belum cair. THR cair, pergi juga lah. Dia pergi juga lah ke pasar kalau gitu. Jadi rame bukan main gitu. Nah, jadi mungkin ada yang memang tidak bisa pakai baju baru gitu ya, tidak bisa makan kue dan lain-lain. Nah, memaknai ini sebenarnya kita berupaya hendaknya mengambil makna dari Idul Fitri itu lebih kepada nilai spiritualnya, tidak lagi kita fokus dan terkait kepada tradisi-tradisi fisik, tradisi-tradisi kita selama ini gitu yang kemudian membuat kita seolah-olah kehilangan nilai spiritual. Ini yang mungkin sebagai pengantar diskusinya yang ingin saya sampaikan. Intinya kita berdoa kepada Allah, pertama mudah-mudahan Ramadan ini menjadi Ramadan yang terbaik dalam kehidupan kita ini, walaupun di tengah pandemi sekarang ini. Saya merasakan banyak kemajuannya ya. Dulu saat tidak pandemi ini, saya susahnya nak khotam ngaji itu. Pergi pagi, balik, kadang-kadang sudah tarawih, sampai di rumah lah agak kecapean.
Sekarang saya ngaji begawe di rumah gitu, tidak ada yang ganggu-ganggu gitu ya. Dari beberapa sisi luar biasa sebenarnya kalau kita ambil maknanya, hikmahnya ya. Kemudian yang kedua, ya kita berdoa mudah-mudahan insya Allah kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Ramadan yang akan datang, Ramadan 1442 Hijriah. Yang ketiga, kita mohon kepada Allah mudah-mudahan pandemi ini segera berlalu ya. Walaupun banyak prediksi-prediksi yang cukup menakutkan batin kita. Ada yang mengatakan bahwa mungkin baru 2021, ada yang menyebutkan bermacam-macam, bahkan sudah ada yang menyiapkan pola-pola new normal gitu. Kita ya bukan mengalah sih sebenarnya, tetapi ya bersiap-siap untuk hidup bersama atau menyesuaikan dengan pandemi itu. Maksudnya ya itu tadi, kita ubah kebiasaan-kebiasaan kita lama. Kalau yang lama itu tidak pakai masker, sekarang kemana-mana harus pakai masker. Kalau yang lama itu udah jarang cuci tangan, sekarang harus cuci tangan. Kalau yang lama itu kalau ketemu, oh bukan main, tidak ada batasan, cipika-cipiki, sekarang harus pakai jarak dan lain-lain. Itu new normal, peradaban ya, peradaban baru, atau kita sering sebut juga dengan ya tradisi baru yang muncul pasca pandemi ini. Terakhir saya sering mengungkapkan ungkapan dalam kitab Al-Hikam yang sering diajari Ustadz Rahman di masjid itu ya oleh Abu Ibnu Athaillah As-Sakandari. Dia katakan begini, mungkin ini teguran Tuhan. Ya, kalau seandainya selama ini kita diberi oleh Allah nikmat, beragam nikmat, tetapi nikmat yang Allah berikan kepada kita itu tidak sanggup, tidak mampu mendekatkan kita kepada Allah. Maka mungkin saja pandemi ini adalah momen bagi kita untuk bisa mendekatkan diri kita kepada Allah, untuk bisa bertakarrub diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam konteks-konteks tertentu, makna positif dari pandemi ini sudah banyak yang kita rasakan. Kita harus banyak belajar kembali. Perdebatan-perdebatan fikih selama ini yang kadang-kadang kita tidak paham. Sekarang mau tidak mau kita harus menyelami, harus belajar gitu ya. Agak berbeda orang yang memahami fikih menyikapi persoalan ini dengan orang yang kurang memahami fikih. Orang yang memahami fikih dia kelihatan menikmati saja. Karena dalam agama itu selalu ada solusi gitu. Tidak ada yang tidak ada solusi. Fa inna ma'al usri yusra ya. Setiap ada kesulitan pasti ada kemudahan. Atau yuridu bikumullahu yusra wala yuridu bikumul usra. Tuhan itu menghendaki kita kemudahan, bukan Tuhan tidak menghendaki kita dengan kesulitan gitu ya. Jadi orang-orang yang memahami fikih dia selalu merasakan bahwa setiap ketemu dengan persoalan pasti ada solusi. Setiap ketemu dengan kesulitan pasti setelahnya ada kemudahan gitu ya. Ya, sholat itu bahkan kita ilat perjalanan saja umpamanya ya. Maka sholat itu sudah bisa dijamak, bahkan sudah bisa diqosar. Itu ilatnya. Puasa itu bermacam ilat, ada 4 macam ilat. Orang yang sakit boleh tidak puasa, kemudian diqodho kemudian hari. Orang yang hamil boleh tidak puasa, kalau dia takut karena dirinya dia mengqodho kemudian hari. Kalau dia takut untuk janinnya dia harus bayar fidyah dan qodho lagi. Orang yang haid memang tidak boleh puasa, dia kemudian qodho di kemudian hari. Orang tua kita yang sudah uzur, ya, yang sudah tua, yang sudah berumur, yang tidak sanggup lagi puasa, sahur ikut, nanti jam 9 lah makan lagi gitu. Itu tidak boleh dipaksakan lagi puasa, dia cukup bayar fidyah saja. Itu gambaran-gambaran solusi dalam beragama itu ya. Jadi tidak kita memaksakan diri ya dengan segala keadaan itu pasti secara fikih orang memiliki pemahaman-pemahaman yang komprehensif ya, dasar atas dasar ilmu
bukan atas dasar semangat saja atau atas dasar nafsu saja. Jadi beragama itu harus dengan ilmu, bukan dengan nafsu gitu. Itu kira-kira. Nah, oleh karena itu mudah-mudahan Idul Fitri kita tahun ini tidak berkurang maknanya, tetap saja kita merasakan kebahagiaan, terutama kebahagiaan batiniah. Jadi kalau ada pepatah Arab, laisal id liman labisal jadid, walakinnal id liman taqwahu jadid, tazid gitu ya. Jadi bukanlah id itu yang orang yang berpakaian baru, tapi id yang sesungguhnya adalah yang keimanannya meningkat, takwanya bertambah. Dan itu yang kita lakukan, mari kita pertahankan nilai-nilai Ramadan ini di 11 bulan berikutnya, sehingga mudah-mudahan insya Allah kita termasuk di antara orang-orang yang memaknai Ramadan itu dalam segala aspek kehidupan kita. Satu lagi Nabi menyebutkan, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan, la tamannau an takuna sanatu kulluha Ramadan." Seandainya umatku tahu keistimewaan, kemuliaan, nilai-nilai dan makna yang terdapat di bulan suci Ramadan itu, niscaya mereka berharap bahwa 11 bulan berikutnya itu semuanya Ramadan. Nah, ini filosofi. Kalau bahasa kita sudah tahu keutamaan, kemuliaan, kelebihan Ramadan itu, maka yuk mari kita pertahankan di 11 bulan berikutnya, kita laksanakanlah seolah-olah ya tetap kita berada di bulan suci Ramadan. Demikian Ustaz Rahman, ya, lebih kurang mohon maaf. Kalau ada Ustaz-Ustaz yang lain mau nambah, Ustaz Rahman boleh nambah, Ustaz Sarizal, ya Ustaz-Ustaz yang lain kita silakan. Nanti kita bisa diskusi, ya meskipun jadwalnya sampai jam 7, ya. Kalau memang nanti agak terbatas, ya bisa saja sebelumnya, atau ya menyesuaikanlah, tergantung Ustaz Kemas Abdurrahman. Saya kembalikan ke Ustaz Kemas Abdurrahman. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu sekalian, demikian tadi pengantar. Yang namanya pengantar kan kita masih akan mendengarkan uraian-uraian berikutnya dari Ustadz Sofian, dan itu harus kita mulai dengan perbincangan, artinya dialog ya. Jadi kita buka ini dialog. Silakan Bapak Ibu yang ingin menyampaikan semacam ulasan atau pertanyaan atau tanggapan, ya silakan. Nah, ini ada masuk lagi nih Ibu Sofia. Alhamdulillah bergabung Ibu Sofia. Belum ya, tapi masih proses bergabung ya. Alhamdulillah. Silakan Bapak Ibu, ada yang ingin menyampaikan. Ya, ini sekali lagi saya sampaikan ini tidak begitu formal. Silakan kita informal saja, santai, suasana keluargaan keluarga besar Unja. Silakan sampaikan terkait dengan Ramadan yang kita jalani, Idul Fitri yang akan insya Allah kita akan songsong besok atau lusa ya. Ya, kemungkinan sore ini kalau tidak ada hal mungkin sidang isbat. Sidang isbatnya akan menentukan kalau misalnya besok Lebaran, malam ini kita takbiran. Kalau misalnya Lebaran Minggu, malam ini masih tarawih sekali lagi. Nah, ini bergabung juga di sini Hasnaul Marisa. Ya, alhamdulillah sudah bertambah jemaah kita, kajian kita. Silakan dari mana ini mulainya? Saya silakan. Ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Silakan Pak Sarman ya. Silakan Pak. Ya. Pak Sarman dulu ya, baru Pak Husni ya. Oke, ya boleh. Terdengar Ustaz? Pak Sarman ya. Dengar, siap, makasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz Rahman, Ustaz Sofian, Bapak Ibu sekalian. Menarik cerita pasca puasa dan setelah puasa. Tadi Ustaz cerita, ada pertanyaan saya Ustaz, bahwa mestinya kan 1 bulan untuk 11 bulan gitu. Tapi pada kenyataannya kan tidak demikian. Habis 1 bulan, 11 bulannya mulai lagi. Ada yang berprinsip bahwa nanti di bulan tahun berikutnya kan ada lagi 1 bulan untuk membenahi diri. Nah, ini mungkin paham yang bagaimana keliru atau tidak gitu. Padahal puasa itu kan training sebenarnya. Training ini mestinya kan jadi ahli gitu. Atau memang karena kedoifan manusia ini, yang kelemahan manusia ini selalu berubah seperti itu. Kemudian yang kedua tadi menarik Ustaz. Tadi Ustaz cerita bahwa ternyata memang di tengah pandemi COVID tetap saja orang berbelanja baju sehingga penuh begitu mall.
Nah ini kira-kira sama dengan pertanyaan saya kemarin. Kalau Ustaz cerita masalah kajian fikih, fikih ini kan hampir setiap majelis taklim itu lebih banyak cerita fikih daripada, menurut saya ini, daripada cerita tauhid. Karena kalau cerita tauhid kurang menarik, tidak ada lucu-lucunya. Tapi kalau fikih ini banyak lucunya gitu. Nah, padahal fikih ini kan sudah sering, tetapi pada kenyataannya masih saja juga umat ini seperti itu. Menurut Ustadz, ini kira apa? Nah, tertarik saya membaca share dari Tengku Zulkarnain. Ini kan termasuk Ustadz yang cukup ekstrim sebenarnya, tetapi dia justru menghimbau, jangan kita balas dendam dengan PSBB, justru kita meramaikan masjid. Dan ceritanya, semalam anak saya keluar itu, masjid sudah mulai ramai juga tuh tarawih. Apa karena memang pernyataan PSBB itu diringankan gitu. Padahal saya pikir benar karena ini kalau kita nanti meramaikan masjid, lalu kemudian terjadi pandemik meningkat data pandemik, dan disalahkan umat Islam, nggak mau dengar kata, malah ustadz yang jadi korban. Seolah ustadz membawa jemaahnya kurang pas gitu. Bagaimana pendapat Ustadz? Terima kasih Ustadz Aman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, oh langsung Pak Arman ya? Iya. Halo, assalamualaikum Ustaz Arman. Ya. Oh langsung saja. Ya Pak, ini Pak Sarman tadi 2 pertanyaannya Pak ya. 3 dah. Tentang tanggapan orang yang memanfaatkan Ramadan itu full 1 bulan ya, dinikmati dengan ibadah, dengan taubat, dengan tilawah Al-Quran, betul-betul mengagungkan kemuliaan Ramadan. Tapi begitu selesai Ramadan, selesai juga. Iya. Masalah amal-amal ibadah yang ditingkatkan nanti tunggu lagi tahun depan ya. Iya. Itu yang fenomena yang sering terjadi yang diperhatikan oleh Pak Sarman. Kemudian yang kedua tentang orang yang tidak peduli dengan pandemi. Ya. Tapi kalau saya ambil positifnya ini mungkin nanti Pak Sofian jawab juga. Itu termasuk upaya untuk menghilangkan stres barangkali. Kalau dipikirkan betul-betul kan menakutkan, nggak bisa kemana-mana, takut, ngeri gitu kan. Orang justru nggak bisa berbuat apa-apa. Tapi begitu dihilangkan pikiran takut, ya anggap saja seperti biasa, ya semacam sugesti lah untuk orang itu. Tidak masalah ya, tetap aja keluar, tetap aja belanja. Barangkali itu salah satu upaya dia untuk menghindari ketakutan terhadap pandemik. Dihilangkan perasaan-perasaan takut, dia anggap seperti biasa, itu salah satu upaya barangkali itu ya. Jadi bagaimana kita memberikan tanggapan, barangkali juga ada tanggapan. Lebih dulu kita minta Ustaz Sofian lah menanggapi pertanyaan Pak Sarman. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih Pak Sarman ya. Betul tadi itu memang sebenarnya Ramadan itu kan disebut Syahrut Tarbiyah. Syahrut Tarbiyah itu bulan pendidikan. Ibarat kita kalau dilatih gitu, ada ikut pelatihan selama 1 bulan gitu. Pelatihan apa? Masalah keuangan umpamanya ya. Maka harapannya setelah ikut pelatihan itu tidak ada lagi terjadi kesalahan-kesalahan dalam pengelolaan keuangan, kira-kira gitu ya. Atau umpamanya pelatihan orang petinju gitu ya. Petinju dilatih di karantina selama sebulan gitu. Maka keluar dari situ dia bisa menjadi petinju yang profesional, yang handal, yang tidak bisa dikalahkan. Kira-kira gitu filosofi Syahrut Tarbiyah itu. Nah, kenyataannya memang itu tadi kecenderungan kita semangatnya itu hanya di Ramadan saja. Habis Ramadan selesai. Ramadan itu pun terbagi-bagi juga. Semangatnya itu biasanya di awal-awal saja. Di ujung-ujung selesai. Maka saya sering bilang, ada beberapa saya agak bercerita di grup itu. Kalau disebutkan bahwa pasar lebih ramai dari masjid, dari dulu, bahkan dulu-dulu juga begitu. Masjid itu ramai 10 pertama saja. Ada yang cuma 1 sampai 5. Mulai 6, barisannya mulai maju. Gitu. Ya, shopnya mulai maju. Gitu. Ya di 10 terakhir tinggal Pak Imam dengan beberapa mobil lagi, yang lain sudah di pasar semua kan. Dari dulu saya bilang itu lebih ramai masjid dari pasar daripada masjid. Iya, kemudian kalau kita mengatakan bahwa ada yang bilang wah judi di sebelah rumah tuh tidak ada pakai jarak. Lah kalau pemerintah nyuruh judi pakai jarak, sama baik pemerintah melegalkan judi. Ya, pastilah tidak ada suruh penjara. Jadi cuma memang saya
betul tadi itu ya. Ada yang menurut saya pemerintah harus tegas itu mengenai zona-zona. Ya, saya setuju betul kalau zonanya hijau silahkan. Ya, ada teman saya nelpon dari Triti namanya. Triti itu di seberang di Tebo itu kecamatan Serai Serumpun. Dia telepon, Ustaz, kami ini ngikuti juga fatwa MUI juga enggak ya katanya. Kenapa? Enggak katanya. Kan fatwa MUI enggak usah tarawih di masjid. Ada enggak orang ODP di situ? Enggak ada katanya. Ada enggak yang PDP di situ? Enggak ada. Ada enggak orang luar di situ? Enggak ada. Ada orang kampung yang balik dari Jakarta? Enggak ada. Lah kalau enggak ada teruslah, ngapa pula? Kamu teruslah tarawih rame-rame, kamu berdoa. Nah, doakan kami yang di kota-kota yang terbatas ini. Kira-kira gitu saya bilang. Terus karena zonanya jelas ya. Nah, kalau zona kuning umpamanya pakai jarak atau mengikuti protokol kesehatan. Saya alhamdulillah sampai hari ini belum ada yang saya tidak sholat Jumat gitu. Selalu saya jadi khotib dan rata-rata masih masjidnya masih jalan sholat Jumat. Jadi kalau ada yang bilang masjid tutup, enggak juga. Nanti siang, nanti zuhurnya di fastabiqul khairat. Tapi masjid-masjid itu ya kita arahkan mengikuti protokol kesehatan itu. Jadi pakai masker, sajadahnya tidak dibentang, lantainya bersih, masing-masing bawa sajadah masing-masing. Kemudian ya setelah sholat tidak pakai salam-salaman. Ada yang memang secara sudah ditentukan jaraknya, sopnya dan lain-lain. Ada yang tanya saya, apa hukumnya? Ya kata guru saya bilang, saya udah sempat lagi cari kitabnya. Kata guru saya, yang itu menyesuaikan. Oleh karena itu, kalau kondisi seperti sekarang, kata protokol kesehatan boleh jangan rapat, ya bisa saja. Kalau di masjid kami itu tidak ada kita sebut rapat, tidak kita sebut jarang. Pokoknya bawa sajadah masing-masing. Dari rumah bawa sajadah besar-besar. Wah, tuntut dia dewek lah kan. Nah, kan yang lain besar-besar lagi. Nah, dengan otomatis berjarak dewek lah dengan sejadah tuh dia kan gitu kira-kira gitu. Nah, ya ke depan saya kira memang ada upaya untuk sekali lagi dalam tanda kutip ya bersahabat dengan corona ini. Jadi jangan-jangan nih ke depan nih masjid-masjid bakal dibuka semua. Kita melihat tidak hanya Indonesia yang mulai melonggarkan ini, secara dunia juga sudah mulai melonggarkan. Kita lihat beberapa negara-negara Eropa sudah membuka kembali liga-liga sepak bolanya, meskipun ya masih lockdown umpamanya. Atau beberapa negara, Iran yang saya jelas persis, itu sudah membuka masjid, ya sudah dibuka masjidnya itu, ya karena itu tadi ya bosan juga udah 2,5 bulan gitu kita begini, ternyata enggak juga kurang-kurang malah nambah. Kemarin itu secara global itu rekor terbanyak di dunia, 160.000 penambahannya kemarin. Indonesia kemarin juga rekornya hampir 1.000 di Indonesia. Jadi bukan tambah dikit, tambah banyak. Nah, kalau terus-menerus seperti ini ekonomi hancur, kita pun akhirnya ya kesulitan sendiri, maka bisa jadi memang ada upaya-upaya WHO untuk mulai melonggarkan ini, tinggal kita mengikuti. Cuma ya saya kurang setuju juga kalau diserahkan ke pasar gitu. Dalam tanda kutip diserahkan ke pasar, mana yang imunnya kuat selamat, mana yang imunnya lemah meninggal. Itu samalah dengan pembunuhan gitu ya. Pembunuhan namanya itu. Tetapi bahwa kita harus menyesuaikan itu perlu ya harus ada upaya umpamanya mulai membuka sekolah, hati-hati juga. Karena dalam cerita di Prancis baru dibuka sehari, besok 70 orang anak sekolah itu positif. Tutup lagi sekolahnya gitu. Karena anak-anak lebih sulit diatur. Kalau kita kan masih bisa diatur, anak-anak agak sulit diatur gitu. Nah, terlalu menanamkan nilai-nilai, kita hakul yakin lah. Yang merasa bahwa memang harus ke masjid, tetap meramaikan masjid, insya Allah niatnya juga baik. Yang merasa bahwa memang agak mengurangi intensitas ke masjid, banyak di rumah, mengikuti protokol kesehatan, ikuti fatwa ulama, ikuti instruksi pemerintah, itu pun insya Allah niatnya baik, gitu ya. Mudah-mudahan
jalan apapun yang ditempuh masing-masing, ya, kemudian ijtihad apapun yang dipakai masing-masing kita, itu mudah-mudahan insya Allah dalam rangka kita itu mencapai kemaslahatan, kebaikan diri, kebaikan keluarga, dan juga kebaikan bersama. Jadi saya termasuk yang tidak suka juga menjelek-jelekan yang ini, menjelek-jelekan yang ini, umpamanya. Ya masing-masing punya ijtihad masing-masing. Tentu karena ijtihad, pastilah tujuannya baik, ya. Dan orang yang berijtihad itu kata Nabi pahalanya 2, gitu ya. Ya, tetapi ya ijtihadnya bukan karena alasan, bukan karena paham pendekatan-pendekatan pemahaman politik, bukan. Memang ijtihad kita. Ya, ijtihad saya kalau zuhur asar saya ke masjid, tapi kalau maghrib isya subuh saya dengan anak istri di rumah. Kenapa? Karena zuhur asar jamaahnya tidak banyak. Kalau maghrib isya subuh jamaahnya banyak. Jadi adalah saya kurangi jamaahnya. Tapi kalau zuhur asar saya adalah karena jamaahnya dikit. Kira-kira gitu. Nah, masing-masing kita tentu punya ijtihad masing-masing. Saya yakin juga umpamanya Pak Haji Sarman juga memiliki ijtihad yang sama seperti itu, ya. Para ulama kita sudah memberikan pemahaman-pemahaman yang luar biasa, meskipun ada juga antara perbedaan. Mengandalkan tahun depan saya bisa berubah lagi, itu sama dengan istilah tobat sama cabai itu. Sama cabai itu kan waktu pedasnya maka saya bisa ada lagi. Padahal ajal kita ini kita tidak tahu sampai kemana. Tidak ada jaminan kita itu ketemu lagi dengan Ramadan yang akan datang, ya. Tidak ada jaminan karena ajal itu fa iza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Kalau datang ajal maka tidak bisa minta dipercepat, tidak bisa minta diperlambat. Bisa jadi tanggal 29 Sya'ban dipanggil oleh Allah, tunggulah aku nak masuk Ramadan, tidak bisa lagi. Ya, apalagi kalau baru mulai dari pasca Ramadan ini ada 11 bulan. Siapa yang menjamin kita ketemu lagi Ramadan yang akan datang? Ketemu besok pagi, kita tidur malam ini ketemu besok pagi juga tidak ada jaminan. Oleh karena itu pemahaman komprehensifnya sebenarnya betul harapan kita bahwa Ramadan yang berhasil itu, amalia Ramadan yang berhasil itu adalah orang yang mampu membawa nilai-nilai Ramadan itu di 11 bulan berikutnya, orang yang mampu menjadikan dirinya sebagai prototipe Ramadan sebelumnya sampai nanti dia ketemu dengan Ramadan yang akan datang, kira-kira gitu. Itu Pak Sarman, mudah-mudahan sudah. Terima kasih sama-sama. Ada yang belum tersentuh tadi? Yang lain lagi Ustaz, silakan. Oh ya, ya. Baik. Terima kasih Pak Sarman ya. Pak Usni tadi yang nak bertanya juga tadi. Ya, Pak Usni tadi ada ingin tanggapan atau pertanyaan, silakan Pak Usni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz, Bapak Ibu semuanya. Mungkin sedikit bertanya saja Pak Ustadz. Saya siap. Mungkin langsung terkait dengan judul kita tadi, merayakan Idul Fitri di tengah pandemi COVID-19 ini. Secara berjenjang yang Bapak Ustadz sampaikan tadi, itu kan sudah ada mulai dari MUI pusat, provinsi, sampai kota. Yang pada intinya adalah yang dikatakan Ustadz itu, kalau memang itu terkendali, kita kan dianjurkan untuk melaksanakan itu beramai-ramai. Ya. Sementara kalau ada yang mengkhawatirkan penyebarannya itu, maka ada himbauan untuk tidak melaksanakan. Nah, sekarang mungkin begini, Pak Ustadz. Ya, pertama kan selaku pribadi. Sebenarnya bagaimana hukumnya itu mengikuti fatwa itu, himbauan itu gitu. Apakah suatu kewajiban atau memang seperti kata Pak Ustadz tadi gitu. Kita bisa memikirkan sendiri risikonya gitu, intinya. Itu selaku pribadi. Yang kedua adalah kita sebagian kan juga ada pengurus masjid. Nah, yang punya andil apakah melaksanakan sholat itu atau tidak gitu. Nah, andaikan ada yang terpapar, kan ya katakan Ustaz tadi kan ramai itu membludak gitu nanti jamaahnya. Apalagi sudah gabung sama ibu-ibu. Tempatnya terbatas. Nah, andaikan ada yang terpapar, apalagi di daerah kami, di sekitar 16 itu, Ustaz, Ramberajo, itu kan perkembangan cukup besar itu. Apalagi dari masjid kami itu, yang 2 kemarin jaraknya paling hanya 150 meter.
Iya, betul, betul, betul. Nah, bagaimana hukumnya untuk pengurus masjid gitu? Andaikan ada yang terpapar, ada yang terkena itu, apakah pengurus yang melaksanakan itu ikut bertanggung jawab di akhiratnya nanti, atau bagaimana, Pak Ustadz? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak Ustadz, mereka langsung menyimak dari Iya, saja Pak Husni, memang fenomena ini kan begini. Saya beberapa kali tadi ikut rapat di MUI Kota itu. Pertama, kita ini belum dilakukan rapid test secara keseluruhan. Kalau dilakukan rapid test secara keseluruhan, jangan-jangan sudah banyak. Karena sebagian kan OTG mereka ini. Contoh, di rapid test di Angsoduo, 400 yang di rapid test itu 16 yang positif. Artinya, walaupun itu baru rapid, belum swab ya, karena tidak semuanya juga nanti positif secara swab. Tetapi kan kira-kira gitu, kalau 4.000 orang, ada 160 orang kalau kita ambil persentasenya seperti itu. Kalau 40.000, ada 1.600. Dan itu jangan-jangan sudah ada di sekitar kita. Itu maka kita mengambil kaidah itu darul mafasid muqaddam ala jalabil masoleh itu. Menolak mafsadah, menolak kerusakan itu lebih diutamakan, didahulukan dibanding mengambil kemanfaatan, ya. Nah, menghindari penyakit itu kita dahulukan dibanding kita mengambil manfaat pahala. Sementara begini, Idul Fitri itu sendiri hukumnya sunnah. Ya, bukan wajib. Cuman tradisi kita saja seolah-olah Idul Fitri jadi wajib. Sehingga walaupun tidak pernah sembahyang 5 waktu, Idul Fitri wajib ado gitu kan. Rasanya udah abdol Islamnya kalau ada Idul Fitri gitu. Padahal sholat 5 waktu tidak pernah ketinggalan. Ada pernah sembahyang. Yang wajib itu justru sholat 5 waktu itu kira-kira ya. Nah, biasanya yang wajib itu dia kalah dengan yang sunnah. Yang sunat itu kalah dia dengan yang wajib. Itu makanya kalau ibu-ibu kayak Bu Retno nak puasa umpamanya, puasa sunat, dia harus minta izin pada suaminya. Bang, besok aku nak minta izin, Bang, nak puasa. Oh, gitu. Itu tergantung bagaimana kata suaminya. Kalau suaminya bilang, ya eloklah puasa aku nak ikut, maka Bu Retno boleh puasa. Kalau suaminya bilang, jangan deh, kalau kau puasa aku besok lokanya umpamanya gitu kan. Ya tidak boleh. Puasa itu tidak boleh, malah berdosa puasa itu. Kenapa? Puasa itu tadi puasa sunat, sementara taat suami tadi hukumnya wajib. Kira-kira gitu. Ya, maka yang sunat kalah dengan yang wajib. Itu makanya kalau Jumat, ulama belum berani memastikan tidak di rumah baik. Karena apa? Jumat itu wajib. Masih bisa dilaksanakan mengikuti protokol kesehatan. Tapi kalau Idul Fitri ini, bahayanya memang berjubel itu bakalnya itu. Ya, anak-anak semua berjubel, semua ingin menunjukkan baju baru semua itu. Maka lebih besar mafsadatnya, ya. Kalau ada satu, kita bayangkan di mana tuh di Tangerang ya ada ada mall gitu. Kemarin rame, ternyata ada satu di antara kasirnya yang positif, tutup sekarang. Kita masjid kan kira-kira gitu. Kalau mall, kalau pasar itu menularkan, tidak aneh lah. Tapi kalau masjid itu jadi fitnah bagi masjid itu kan. Bagi kita, wah itu masjid jadi sumber penularan, na'udzubillah. Ini sebenarnya sudah terjadi. Pernah dalam sejarah, saya agak lupa tahunnya, di Mesir pernah terjangkit sebuah penyakit. Pemahaman umat Islam waktu itu supaya menghindari penyakit ini, yuk kita istighosah. Istighosah itu berdoa rame-rame ya di masjid. Kan kita ke masjid ini berdoa kepada Allah supaya wabah ini segera berlalu gitu. Maka rame-ramelah berkumpul di masjid itu berdoa mudah-mudahan wabah ini segera berlalu. Apa yang terjadi? Hari berikutnya justru semua yang ikut ikut dengan istighosah itu hampir rata-rata terinfeksilah penyakit itu. Jadi penyakit ini sebenarnya dia tidak memilih agama. Agama apapun kalau ketemu ya dia hinggap gitu ya. Ya ustadz kiai betapapun kiai ustadznya kalau dia ketemu ya bisa juga terinfeksi. Jadi kalau untuk Idul Fitri ya, untuk Idul Fitri kalau saya
termasuk masjid saya, kami sudah memutuskan kita laksanakan di rumah ya. Tetapi Jumat, kemudian sholat-sholat 5 waktu itu dengan jumlah jamaahnya yang dibatasi, kita agak terbatas dan otomatis terbatas karena memang tidak ramai orangnya gitu. Ya kita tetaplah di masjid ya. Nah, hukum kepatuhan tadi, kalau kepada pemimpin, ya, selama pemimpin itu tidak memerintahkan kita untuk berbuat maksiat, wajib ati Allah, ati Rasul, ulil amri minkum. Ya, taat Allah, taat Rasul, taat ulil amri itu sebenarnya wajib. Nah, kalau fatwa itu kan para ulama masih cenderung berbentuk himbauan, Pak Husni. Iya. Jadi kalau kita lihat kan edaran himbauan. Iya. Ya, kayak edaran yang MUI Kota nih, Pemkot ini, pertama tidak memaksa, artinya masih memberi ruang. Boleh, ya. Ya kan? Kata Pak Wali, kalau dia masih semayang itu lantak diolah. Kalau ada apa-apa kita rapid test, kira-kira gitu kan. Tapi ya itu enggak bocor keluar. Kalau disebutnya begitu nanti, oh orang rame pula kan berani galau kan. Tapi kira-kira waktu rapat begitu kita jelaskan. Maka bahasanya tidak memaksakan diri untuk sholat berjamaah Idul Fitri itu di masjid. Ya, kalau yang di provinsi itu lebih kepada melihat potensi tingkat penularannya itu. Kalau kota ini kan potensinya sudah semakin besar. Karena apa? Karena semua kecamatan sudah ada. Beberapa kelurahan di kecamatan itu sudah ada. Kami Danau Sipin ini sudah ada Legok, sudah ada Sungai Putri. Tinggal 3 kelurahan yang belum. Tapi ya, murni, sudah 3 kelurahan yang ada. Ya tinggal 2 kelurahan yang belum. Itu karena belum rapid test tadi. Kalau sudah rapid test, jangan-jangan sudah ada galau. Karena ada OTG itu yang paling berbahaya. Orang tanpa gejala itu. Ya. Nah, kemudian apa hukum kita pengurus masjid kalau umpamanya kita nyetop, bukan nyetop lah, kita meniadakan sholat Idul Fitri di masjid. Maka itu kita bersandar kepada para fatwa itu tadi. Ya, kita tidak berdosa karena itu fatwa sudah ada penanggung jawabnya dalam bahasa anunya itu sudah ada penanggung jawabnya itu. Penanggung jawabnya itulah yang sudah menentukan. Kita tinggal ngikut, ya. Nah, kalau umpamanya kita tetap melaksanakan ya dengan dasar-dasar keyakinan, tapi dengan keyakinan, jangan membabi buta ya. Dengan keyakinan itu maksudnya kita analisa, kita nih di sini bawahnya agak, kalau macam Pak Husni emang harus hati-hati Pak Husni, itu kan lalu lintas orang. Saya tahu betul masjid itu ya. Bahkan kalau tidak salah yang kemarin yang fotokopi itu sekitar depan itulah, beberapa bisa jalan kaki dia ke masjid itu kan. Kalau kami Kira-kira 100 meter kan? paling. Iya, apa namanya bisa. Jadi memang kalau saya menyarankan memang Pak Husni menyebutkan sembahyang di rumah saja. Tetapi kalau umpamanya kita sudah meyakini di sini umpamanya tidak ada OTG, tidak ada OTG, tidak ada ODP, tidak ada PDP, tidak ada orang dari luar, maka ketika kita memutuskan tetap melaksanakan sholat juga tidak berdosa, ya, tidak berdosa. Nah, cuma itu tadi memang harus diikuti, umpamanya kita menghindari jangan sampai terdapat mafsadah itu, ya, jangan sampai terdapat bahaya itu muncul. Dan bahaya itu tidak hanya bagi yang teridap, kita semua yang di sekitarnya itu, dia kalau sudah ada satu, maka orang yang ketemu dalam satu ruangan itu dianu semua, di rapid test semua. Malaysia itu 48% hanya karena klaster jamaah tabligh yang melakukan pertemuan di Malaysia itu. Dan itulah yang menyebar. Kota ini klaster jamaah tabligh yang Goa itu. Hampir semuanya klaster. Sekarang muncul klaster baru, itu klaster Angso Duo. Tapi Angso Duo itu tak dari mana dapatnya kita tidak tahu juga kan. Oleh karena itu, ya yang namanya kita berjaga-jaga, yang namanya kita berhati-hati itu, ya sebelum. Kalau lah kena seko, tidak ada jago-jago lagi, namanya represif, bukan preventif lagi. Yang nama preventif kan sebelum terjadi itu, ya. Kalau sudah terjadi bukan preventif lagi, sudah represif namanya, kira-kira gitu. Jadi apapun keputusan yang kita ambil berdasarkan ijtihad itu, kata Nabi, orang yang berijtihad seperti itu dia dapat pahala 2. Cuma memang di tengah masyarakat, di tengah-tengah nilai sosial, kadang-kadang kita ini sering dibully dalam tanda kutip sekarang. Jangan saya, ketua MUI kota tuh, ditunjukkannya ke saya itu, sampai ada yang kotor ngomongnya masyarakat tuh.
masa ketua MUI penakut? Kira-kira kita ketika menyebutkan bahwa sholat di rumah saja itu dianggap penakut. Ketua MUI-nya diejek-ejek, ketua MUI penakut. Berhentilah jadi ketua MUI. Kira-kira gitu. Tapi apa kata Pak Kiai Tarmizi itu? Sudahlah, kita paham deh. Nabi itu kan sering menyebutkan Allah mahdil qaumi fa innahum la ya'lamun. Allah berilah petunjuk kepada kaumku karena mereka belum tahu kalau mereka lah paham tidak lagi lah macam itu. Kira-kira gitu akhirnya. Nah, jadi kita dibully itu di masjid kami ini. Saya ini yang paling dibully itu. Mulai dari kemarin itu nisfus Sya'ban. Saya mulai meniadakan tuh nisfus Sya'ban. Protes galau tuh nisfus Sya'ban karena beberapa masjid masih ada nisfus Sya'ban tuh. Kemudian tarawih, kena lagi. Kebetulan kami itu baru rehab, masjidnya elok nih. Apa kata orang di Facebook tuh? Untuk apa masjid elok-elok ke masjid Idah, akhir gitu kan? Karena di seberang itu ramai. Di seberang hampir tempat Ustaz Rahman tuh semayang galau ya Ustaz ya, tarawih ya? Masih. Itu yang kata Pak Wali itu, kaget kita ke seberang, kita rapid test galau orang seberang tuh. Karena di seberang masih gitu kan. Nah, jadi nanti gimana pula dengan Idul Fitri ini? Yang jelas kami ya mengambil kesimpulan karena memang wilayah potensi penularan itu sudah makin dekat ke kami ini. Ya, Idul Fitri ini pun kami laksanakan di rumah masing-masing gitu. Jadi gitu Pak Usni ya. Ya, memang menurut saya siapapun sekarang ini mengambil pilihan-pilihan yang tidak enak di antara pilihan tidak enak itu. Ya, pemerintah ngambil pilihan yang tidak enak di antara yang tidak enak banyak. Kita pun ngambil pilihan yang tidak enak di antara yang tidak enak banyak. Target kita, doa kita ya itu tadi lah. Mudah-mudahan bukan new normal, tapi kembali normal gitu. Kalau new normal itu kan kita berdamai namanya. Kalau kembali normal sudah hilang, sudah hilang kita balik seperti biasa. Itu yang kita impikan, kita dambakan. Mudah-mudahan dikabulkan Tuhan. Terima kasih, Ustaz Rahman, silakan. Ya, terima kasih Ustaz Sufyan. Ada Ustaz Syahmardi Yakub nih, Ya, ini sedang bergabung ini ada beberapa, ada Ibu Sophia Amin. Dari ekonomi, ya Ibu Sophia, Pak Syahmardi, ada Dina, ada Ibu Sumani, ya sehat ya Bu ya, alhamdulillah, terima kasih sudah bergabung Bu. Izin bertanya. Ibu Retno, barangkali ada Bu tanggapan ini kali Ibu Retno dari awal sudah bergabung. Itu Mas Rian. Izin yang bertanya. Ibu dulu ada kali ini yang ingin. Oh ya. Mas, ya silakan. Ya, Mas Rian ya. Ustadz Rian. Silakan Ustadz Rian. Ustadz Rian, silakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati narasumber, Ustadz kami, Ustadz Sufyan Ramli, dan juga host, Ustadz Rahman, dan para dosen, dan para hadirin yang menghadiri kajian subuh ini melalui aplikasi Zoom ini. Sedikit pertanyaan Ustadz, ini berkaitan dengan zakat. Ya. Kalau zakat kan, kalau kita pada umumnya di Indonesia kan mengikuti pendapat Syafi'iyah, yaitu dengan makanan pokok Ustadz ya, dengan beras. Ya. Dan itu sudah ada takarannya yang sudah dikonversi menurut MUI. Kalau ketetapannya kan kalau kita lihat itu kan per orang itu 2,8 kg. Kalaupun misalkan pengen diuangkan, itu ada beberapa pendapat itu mengambil kebijakannya yaitu 3,8 kilo diuangkannya. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, kita kan di tengah pandemi ini, Ustaz, ada nggak suatu fatwa ataupun pendapat yang mana justru lebih diutamakan dengan uang? Karena kalau kita bandingkan dengan keadaan sekarang, Ustaz, kayaknya uang dengan beras itu lebih utama kayaknya sekarang dengan uang gitu kan. Orang lebih membutuhkan uang. Bahkan kalau mungkin makanan bisa mungkin makan jagung kah, atau makan ubi kah dan lain sebagainya. Nah, pertanyaannya ada nggak pendapat ataupun persepsi dari ulama ataupun perseorangan lebih diutamakan dengan uang pada saat pandemi ini? Gitu, Ustaz. Baik, terima kasih. Langsung saja silakan Ustaz. Ya memang secara fikih ya. Udah jalan ya. Udah jalan ya. Para ulama mazhab itu berbeda memang ya. Mazhab Syafi'i, Maliki, Hambali
itu sebenarnya tidak boleh pakai uang, harus dengan makanan pokok. Ya, itu yang selama ini sebelum ini ditranslate ya, dengan uang 2,8 itu 2,8 kilogram itu kemudian dihargakan dengan uang. Tetapi setelah dikaji lebih dalam, ternyata ada mazhab yang membolehkan uang, yaitu mazhab Hanafi 7. Itu makanya yang diedarkan oleh Kemenak dan MUI sekarang itu harga 3,7 itu bukan 2,8. Jadi kalau dia mahal, agak mahal karena harga 3,7 itu untuk dia supaya nyambung lah sesuai dengan mazhab yang membolehkan pakai uang. Jadi tidak ada keraguan lagi, tidak ada keraguan sama sekali karena memang dia membolehkan pakai uang. Kan kita kalau pakai mazhab Syafi'i dia tidak pakai uang, pakai beras. Ya kan? Nah, kita menerjemahkan pakai uang, kemudian itu beragam. Ada yang bawa berasnya. Lalu beras itu dibeli gitu, dia mengumpulkan duit juga gitu. Atau ada yang memang beras semua gitu ya. Nah, sama sekarang orang mikul-mikul beras kan susah. Sehingga orang cenderung pakai duit. Sudah hampir beberapa 10 tahun terakhir ini orang pakai duit itu ya, pakai duit dengan takaran mazhab Syafi'i. Tetapi 3-4 tahun terakhir kemudian baru mulai kita memilih yang terbaik ya. Para ulama juga tidak menganggap bahwa yang memakai mazhab Syafi'i dengan uang itu batal, ada juga yang membolehkan. Karena itu tadi darurah umpamanya kan. Tetapi kan ada peringkat-peringkat yang terbaik. Maka peringkat yang terbaik itu ketika kita mau bayar pakai uang, memang uang itu, maka yang membolehkan pakai uang itu adalah mazhab Hanafi, jumlahnya 3,7 kg, maka kemudian mazhab jumlah itulah yang ditransfer dalam bentuk uang. Perkara diberikan fatwa tertentu bahwa harus pakai uang, itu saya memang tidak ketemu ya, karena memang pada dasarnya semua orang itu umumnya sukanya pakai uang, lebih praktis. Ya. Tetapi fatwa yang terjadi tahun ini adalah mereka MUI mengharapkan agar pembayaran zakat fitrah dan zakat mal itu dipercepat. Kalau bisa bahkan di awal Ramadan sudah dibagikan. Kenapa? Supaya membantu orang-orang yang terdampak pandemi itu, ya. Kan memang kalau waktu pembayarannya itu sampai pagi Idul Fitri itu masih bisa sebelum khutbah. Tapi kan kalau sudah dibagi orang sudah kaya, dia lah masak kalau jadi kurang juga kemanfaatannya kira-kira gitu. Maka dipercepat ya. Kalau kami ini biasa yang di sini itu malam besok nanti siang kita sudah berbagi, nanti malam itu sudah dibagikan ke semua mustahak yang menerima gitu. Jadi tetap saja tujuannya kita berupaya untuk membantu orang-orang yang terdampak pandemi COVID-19 ini, tetapi memang tidak dipatuakan bahwa harus dengan uang. Pilihan-pilihannya seperti itu. Ya, karena kalau kita memfatwakan, ulama memfatwakan, nanti bertentangan pula dengan pilihan-pilihan itu. Ya, jadi kalau ada orang yang mau datang bawa beras 2,8, amil zakatnya wajib menerima, tidak boleh pula dia nolak. Kami pakai beras lah Ustaz, kalau pakai wajib menerima dia, tidak bisa nolak. Ya, kami menerima beras tidak bisa. Ya, tetap dia wajib menerima. Meskipun ya akhirnya ya kami kayak di masjid kami ini udah 4 tahunan ini hampir tidak ada lagi yang bawa beras. Pasti semuanya bawa uang. Dan dengan takaran yang sudah diedarkan oleh MUI itu. Jadi gitu ya. Ustaz, ya, terima kasih. Oke, mudah-mudahan bermanfaat insyaallah. Baik ya, jadi kembali ke fikih ya, Ustaz Rian. Jadi kita punya banyak pilihan-pilihan yang mana kita serap untuk mengamalkan, yakin kita, itulah yang kita jadikan pilihan. Baik, sudah bergabung juga, ada beberapa tambah lagi, ada Anggia, Nuraida, ya sudah bergabung. Ada lagi yang ingin menyampaikan tanggapan atau diskusi terkait materi kita hari ini? Saya mengundang ibu-ibu sebenarnya, kalau ada silakan ibu-ibu. Ada Ibu Retno di sini, ada Ibu Sumarni, Ibu Sophia, atau Dina atau Anggia, silakan.
Ada perwakilan ibu-ibu. Silakan. Ustaz Ada? Samardi Yakub tadi nanya Ustaz. Oh, Pak Samardi. Ah, ya, Iya. kita Yakub. bukalah karena ibu ingin menjadi pendengar saja. Silakan Bu ya. Pak Samardi, ya silakan ada tanggapan silakan Pak. Tadi beliau Ada? nanya lewat chat Ustaz. Ada di chat. Oh, gitu. Ya, boleh dibacakanlah apa Boleh. chatnya, silakan. Chat. Jadi pertanyaannya itu, izin bertanya Ustadz, maaf kalau pertanyaan saya sudah ada yang bertanya karena saya baru bergabung. Saya tanya tentang hukumnya tidak melaksanakan sholat Jumatan di masjid sejak ada edaran MUI dan imbauan pemerintah. Udah hampir 4 kali Jumatan, saya sholat Jumat di rumah diganti dengan sholat zuhur. Apakah saya termasuk yang dilaknat? Apa tidak Ustadz? Mohon pencerahannya, terima kasih. Ya. Ya, kesepian. Iya, jadi Pak Samardi, hadis Rasulullah man taraka sholat al-jum'ata muta'ammidan. Jadi ada kalimat muta'ammidan itu dengan sengaja, dengan tanpa beban gitu. Santai lah. Yaitu yang dihukumkan kalau 3 kali berturut-turut dia kafir atau kufur, ya. Tapi kalau bisa babin enggak. Bahkan dalam sholat Jumat itu hujan saja bisa jadi sebab. Ya, umpamanya kita, ya kalau sekarang kan bisa baik kita ngomong kalau hujan pakai payung, umpamanya kan. Tapi kan pada masa Rasulullah tidak ada payung. Maka hujan saja itu bisa jadi uzur, bisa jadi sebab. Oleh karena itu, kalau kita meninggalkan sholat itu dengan ada sebab, maka insya Allah itu tidak berdosa, tidak tergolong ke dalam hadis yang dimaksudkan tadi. Karena hadis yang dimaksudkan tadi itu ada kata-kata yang paling penting itu muta'ammidan itu, dengan sengaja, dengan maksud meremehkan, dengan maksud ya untuk membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau ini kan enggak membangkang, ya. Apalagi kalau memang umpamanya di tempat kita sudah hampir semua masjid tidak doyang sembahyang gitu. Saya pun kebetulan karena yang jadwal saya khotib itu masih sholat galau gitu. Ada 1-2 masjid yang saya tidak sholat, saya sholat di sini karena kami masih pakai sholat jano, ya sholat Jumat di sini gitu. Jadi belum ada ketinggalan. Tapi kalau pada saatnya nanti memang ada kawan saya di Jakarta tuh lah brewokan gitu. Tidak ada keluar rumah nih kan. Jenggotnya lah lebih panjang. Ini ketawa kita nengoknya biasa bersih kok brewokan ngapa. Ini Ustaz lockdown gitu. Keluar motong jenggot bela tidak berani lagi gitu. Tidak ada lagi orang rumah tidak bisa pula nak motong jenggot. Kalau lah begitu ya sudah gitu ya. Memang diganti dengan sholat zuhur ya. Kalau Pak Samardi ini tetangga saya lah. Kami satu kelurahan lah nih. Dia di Broni juga di dekat anu nih kan. Bahkan lah agak dekat juga dengan kelurahan Sungai Putri. Jadi memang jangan-jangan sudah ada juga masjid yang anu ya. Kita kayak Unja gitu. Unja tuh lah lamunian tuh. Mulai dari pertama saya konsultasi rektor bilang kita ikuti fatwa ulama dan lembaga-lembaga pemerintah, semua masjidnya memang sudah meniadakan sholat Jumat. Umpamanya Korem, saya ada beberapa kali jadwal Korem sudah, Polda sudah, gitu ya. Kita karena juga institusi ya sudah tidak melaksanakan lagi gitu ya. Tapi kalau masih ada kesempatan itu, tetaplah kalau mau sholat jaga protokol kesehatan itu, ya bawa sajadah masing-masing, cuci tangan, kemudian pakai masker, jaga jarak dan lain-lain gitu. Ya, supaya mudah-mudahan insya Allah semuanya kita dapat, sholatnya dapat, tapi kita terhindar dari bencana dan penyakit itu. Gitu. Saya kira itu yang untuk Pak Samardi. Ya, baik, ya terima kasih Pak Ustadz. Ini waktu kita sudah di penghujung, ya saya mengucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu saudara sekalian. Ada beberapa catatan yang saya sampaikan terkait tema kita. Ada satu lagi nih Ustaz. Ada, iya. Ada satu lagi dari Bu Sumarni nih. Bu Sumarni, apa chat juga atau langsung Bu Sumarni? Iya, privat ke saya nampaknya. Oh, langsung ya. Ustaz, mohon maaf izin bertanya, jika sholat id di rumah apakah harus pakai khutbah? Terima kasih.
Kalau jamaahnya lebih dari 4 orang boleh pakai khutbah. Bukan harus ya, bukan harus. Sekali lagi sholat Idul Fitri itu sunnah. Ya, kalau mau ngikuti kelengkapannya itu tadi ya, Idul Fitri itu sunnahnya pertama sebelum paginya sunnah mandi Idul Fitri ya sunnah. Kemudian yang kedua Idul Fitri itu sunnah belum makan sebelum sholat. Jadi sebelum sholat itu jangan makan, jangan minum dulu. Ya, kemudian sunnah juga pakai pakaian yang bagus-bagus lah, bagus dalam tanda kutip sesuai dengan ukuran, jangan pula bagus tuh wajib baru, bukan. Nah, baru kemudian pelaksanaan sholatnya, ya sholatnya 2 rakaat, itu banyak kita temukan. Kalau jamaahnya di atas 4, maka boleh pakai khutbah, ya. Tapi kalau di bawah 4 cukup sholat saja, ya enggak pakai khutbah. Gitu Pak Bu Sumarni ya. Ya suaminya imam, jamaahnya anak 2, makmum, kita 1, itu boleh pakai khutbah. Praktis-praktis saja, karena sekarang ada khutbah 7 menit itu yang sudah disebar dan sudah beredar di semua media sosial, tinggal print, tinggal baca gitu. Mudah-mudahan insya Allah ini tidak mengurangi makna, hikmah, dan mafhum serta barokah serta pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya insyaallah. Dari Pak Syamardi, terima kasih pencerahannya Pak Ustadz. Ya sama-sama Pak Syamardi ya. Mudah-mudahan insyaallah kita dirahmati oleh Allah, kita diberkahi oleh Allah. Mudah-mudahan ya kita betul-betul menjadi yang fitri, mudah-mudahan kita betul-betul merayakan kemenangan yang sejati, dan mudah-mudahan insyaallah ya badai ini segera berlalu. Balik lagi ke Ustadz Rahman, kalau nak nambahkan silakan Ustadz Rahman, atau ada Bapak Ibu yang lain. Ya, saya hanya ingin menyimpulkan saja dari apa yang disampaikan oleh Ustadz Sufyan di penghujung pertemuan kita ini. Pertama Ustadz, tadi, Ustadz. ya, Ustadz. Jadi terakhir tadi Ustadz mengatakan, Ustadz Sofyan mengatakan bahwa sunnahnya juga di Idul Fitri sebelum sholat tidak usah minum. Bukankah itu Idul Adha, Ustadz? Oh iya Ustadz. Oh iya betul. Ya. Siap, Idul Adha. Yang Idul Fitri makan dulu ya, betul. Yang Idul Fitri makan dulu, Idul Adha enggak makan. Ustaz. Iya. Ya, terima kasih. Terima kasih juga anunya. Terima kasih juga. Betul. Saya ini sambil maconya. Ya, ada lagi yang Ustaz Sufyan, Ustaz Rahman, maaf caranya. Tiap Jumat pagi kita buat acara seperti ini. Kita yang pertimbangkan Bu Sofia. Sedikit Ustaz Sufyan. Sedikit. Terima kasih sekali lagi Pak Salman ya. Iya. Sufyan sedikit. Ya. Jadi di seberang masih tarawih Ustaz ya? Ada tarawih. Di seberang masih. Tanya Ustaz Rahman, jangan tanya. Kenapa? Jangan Ustaz Rahman nih Mas. Oh, saya imam di rumah. Ustaz Rahman itulah hampir jadi imam, tapi kata dia kaget awak nih dianggap membangkang pemerintah, kata dia. Ustaz Rahman. Lah ada jadwal imam dia tuh. Iya. Ustaz Rahman. Tadi kan Mas Rian nanya tuh tarawih di seberang kan terus jalan tuh. Iya. Kira-kira data COVID-nya nggak ada masalah ya? Atau meningkat? Oh, enggak ada. Nah, alhamdulillah berarti kan tidak ada masalah. Ya, sejauh informasi yang saya tahu. Seberang memang belum ada, tetapi di rapid test terakhir di Angso Duo itu ada 2 orang. Satu di Kampung Tengah, satu di Arab Melayu. Enggak? Ya, artinya Undung Laut ya. Tarawih jalan, tapi kan data COVID kan insya Allah enggak ada gitu kan. Ya, seberang belum ada. Nah, baru terakhir muncul itu. Ya, baik ya Bapak Ibu sekalian. Banyak juga yang bertanya di seberang itu kenapa masih tarawih. Kalau himbauan MUI sampai ke sini, himbauan pemerintah sampai supaya lebih baik di rumah ya. Tapi tadi ijtihad tadi seperti yang ditanyakan dari Pak Usni, ada ijtihad terkait zona hijau atau zona kuning itu jadi pertimbangan. Seberang dianggap lingkungan yang homogen ya, artinya tidak orang luar yang tinggal di sini ya orang itu saja, tidak kemana-mana. Jadi penyebaran itu hampir tidak perlu dikhawatirkan, makanya masih ada sholat tarawih ya. Nah itu yang saya lihat di seberang ya, istilahnya homogen, istilahnya tidak heterogen. Kalau di pasar atau di seberang sana istilahnya ya berbagai komunitas ya, majemuk, berbagai macam suku profesi sudah ngumpul di sana, dia agak riskan. Itu yang saya sering berikan jawaban kalau ada yang nanya kenapa di seberang masih ada tarawih gitu ya. Kalau himbauannya memang tidak perlu tarawih dari MUI, tapi ijtihad dari pengurus masjid ada sebagian yang masih melaksanakan tarawih.
Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih sekali lagi saya sampaikan atas kesempatannya hadir pada kajian Ramadan Masjid Jami As-Salam pada pagi hari ini. Dan ada satu hal lagi yang perlu saya tambahkan selain tadi uraian panjang lebar dari Ustaz Sufyan tentang informasi Bapak Ibu, ya saudara sekalian, informasi yang sering masuk ke media sosial itu juga perlu kita menyikapi dengan bijak. Karena seringkali berita hoax itu muncul secara tiba-tiba dengan argumen-argumen meyakinkan. Kadang-kadang kita terpengaruh dan tanpa pikir panjang kadang kita share. Dan itu berdampak luar biasa. Ada yang sifatnya kegaduhan, menakutkan. Jadi untuk menjaga keteraman kita dalam beridul fitri, sebaiknya kita berhati-hati juga. Dengan ya sifat-sifat hoax itu antara lainnya setahu saya isinya kegaduhan. Dan yang kedua ujung dari pesannya itu biasanya viralkan gitu kan, sebarkan. Nah, itu salah satu ciri-ciri hoax yang perlu kita hati-hati. Tidak perlu kalau kita memang ada agak keraguan konfirmasi dengan berita tersebut. Itu juga termasuk hal-hal yang mengganggu saya pikir dalam kita menjalani Ramadan atau Idul Fitri. Jadi perlu berhati-hati dengan informasi yang muncul di layar HP kita atau media sosial kita. Saya kira demikian ya kesimpulannya. Kita mudah-mudahan Idul Fitri yang kita jalani tetap membawa hikmah secara hakiki, ya tidak saja berharap baju baru, tapi kita bertambah ketakwaan kita, bertambah amaliyah kita untuk makin dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebagai penutup ya kita berdoalah ya. Kita mohon Ustaz Syahrizal Pahlevi Ustaz untuk memimpin doa menutup kajian kita pagi ini. Silakan Ustaz. Ustaz di mute Ustaz, suaranya masih mute. Ya, silakan Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن يقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا ولا يرحمنا اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والفحشاء والشدائد والفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وسائر البلدان يا رب العالمين اللهم انصرنا فإنك خير الناصرين واغفر لنا فإنك خير الغافرين وارحمنا فإنك خير الراحمين وافتح لنا فإنك خير الفاتحين يا رب العالمين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وهداية وتوفيقا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Ustaz Syahrizal Pahlevi karena doa. Terima kasih pada Bapak Ibu sekalian sudah hadir kajian ini. Insyaallah mudah-mudahan Usul Ibu Sophia kita akan adakan lagi informasi lagi. Ya. Sekali lagi terima kasih. Terakhir baru muncul dia. Yang punya usul muncul nih. Iya. Iya. Moderator ya ucapkan terima kasih untuk semuanya yang hadir.
Insyaallah berkah kita pertemuan pagi ini. Amin ya Allah. Amin. Menyambut Amin, Idul amin, Fitri, amin. ya mohon maaf lahir batin. Mudah-mudahan kita berjumpa lagi dengan Amin. Ramadan yang akan datang insyaallah. Amin. Amin ya Allah. Mohon pamit ya, lebih kurang maaf. Ada wa yakum ajma'in. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Alhamdulillah. Amin. Terima kasih. Nih.